saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengajak kita semua merenungkan sesuatu yang amat sangat penting, yaitu kalau kita sudah gagal, sudah jatuh ke dalam dosa, segera bertobat, supaya melaluinya Tuhan dapat memulihkan kembali kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, jamah hati kami semua supaya tidak ada seorang pun yang mengeraskan hati. Semua mau bertobat, berbalik kepada jalan-Mu Tuhan, supaya Engkau punya jalan, jalur untuk memulihkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Yoel. Kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 25 dan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, yang pertama kita renungkan di sini ialah bahwa Tuhan menjanjikan pemulihan. Ya.
Tetapi tolong saya ingat baik-baik. Berhati-hatilah, berpikirlah 100 kali untuk berbuat dosa. Ya. Mengapa? Alkitab katakan bahwa itu baik pohon anggur, pohon ara, pohon zaitun, semuanya sampai kulitnya pun dimakan habis oleh belalang tadi. Belalang pindahan, dia pindah-pindah makannya. Belalang pengerip itu yang paling merusak. Jadi dia makan sampai hancur habis-habis itu. Sampai kepada rumput pun. Kemudian belalang pelompat, dia melompat, terus makan di sana. Jadi ada lobang begitu dari tanaman itu. Dan belalang pelahap, ya itu yang paling gawat. Ya, dia makan banyak-banyak di mana-mana. Saudara pemirsa, kalau demikian, kalau Tuhan katakan sekarang tahun ini, tahun 2025, Tuhan memulihkan, itu kalau pohon anggur, ya pohon anggur sama dengan gandum, saudara sekalian. Itu tidak lama bisa cepat berbuah, mungkin setahun sudah berbuah. Nah, kalau gandum misalnya 6 bulan sudah bisa dipanen. Itu gandum yang normal, yang biasa. Padi juga sama. Ya. Tetapi kalau dia pohon ara, dia baru 5 tahun bisa berbuah. Dan pohon zaitun juga sama. Jadi kalau Tuhan bicara tentang pemulihan, itu progresnya itu bisa sangat lama. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus menegur orang yang terkapar lumpuh di tepi kolam Bethesda itu selama 38 tahun. Dia sudah kehilangan tahun-tahun emasnya, saudara sekalian. Kalau dia jatuh ke dalam dosa, kata Yohanes 5 ayat 14, kalau dia jatuh ke dalam dosa waktu dia umur 20 tahun misalnya, dia sekarang sudah berumur berapa? 58 tahun, hampir 60. Sudah uzur, sudah habis masa-masa kejayaannya. Itulah sebabnya mengapa pesan nomor 1 hari ini, jaga hidup kita, hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, dan jangan berbuat dosa. Yesus katakan kepada orang itu, katanya, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Di sini Tuhan memang menjanjikannya, ya, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Ini belalang, macam-macam belalang. Saudara melihat mulai dari ayat pasal 1 ayat 5. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur, kena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Coba saudara bayangkan. Ya. Jadi akibat 1-2 orang berbuat dosa berakibat kepada seluruh umat Tuhan. Oleh sebab itu kita jaga baik hidup kita, saudara sekalian. Karena pemulihan itu bukan langsung terkatakan aku akan memulihkan engkau maka tumbuhlah itu. Itu hanya dalam cerita dongeng seperti itu. Tentu dia akan tumbuh normal dan baik dulu. Sehingga kemudian pohon zaitun baru mengalami pemulihan yang sempurna 5 tahun kemudian. Pohon ara juga sama. Dan bahkan anggur dan gandum tetap membutuhkan proses yang cukup lama. Selama paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun, saudara sekalian. Oleh sebab itu, hari ini pesan untuk kita semua, jaga baik hidup kita, saudara sekalian. Jangan kita berani-berani untuk berbuat dosa. Saya baca lagi bagian ayat yang ke-26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Jadi kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dipulihkan oleh Tuhan ekonomi kita misalnya,
dan kita bisa makan sampai kenyang, itu anugerah Tuhan. Mari mulai bersyukur, kata Alkitab di sini. Bersyukur kepada Tuhan untuk pemulihannya, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allah kita. Mari kita memuji Tuhan untuk segala berkat yang ada sekarang. Saudara pemirsa masih bisa makan sampai kenyang. Saudara pemirsa masih bisa hidup normal dan baik, hidup sehat. Walaupun saya tahu di sebagian besar tempat kami di kampung itu selalu dilanda banjir. Mari kita berdoa supaya banjir atau air pasang naik juga dipulihkan oleh Tuhan, dan kita dapat menikmati hidup yang normal dan diberkati oleh Tuhan pada tahun-tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib luar biasa ini. Tolong kami Tuhan untuk cepat bertobat kalau kami sudah gagal dan jatuh, dan supaya Tuhan punya jalan, punya pintu untuk memulihkan hidup kami Tuhan, terutama dari segi ekonomi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.